Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Suaranya sampai menggema. Datang semuanya hari ini? Tidak. Berarti satu orang aja ya yang sakit ke ibu ya? Iya. Kita doakan ya sama-sama semoga cepat sembuh. Amin. Nah, coba dilihat bangku dan mejanya, bajunya, barang-barangnya yang bukan bahasa Indonesia. Silakan disimpan dulu ya anak-anak ibu. Sudah sayang? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Alhamdulillah kita sekarang udah berdoa. Udah siap buat belajar? Sudah. Udah siap buat belajar? Sudah. Oke, mantap. Nah, sebelum kita belajar, kita sekarang tanya dulu nih. Kemarin ibu belajar, kita belajar apa dulu? Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Iya, kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat yang Tulis tangan. Ya, apa Pak Putri? Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung disampaikan oleh seseorang kepada individu lain. Oke. Ciri-cirinya antara lain menggunakan tanda petik dan disampaikan oleh suatu tokoh secara langsung. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Kak Putri. Terus, yang kedua, kalimat tidak langsung. Cuci tangan. Ya, apa nak? kalimat yang membicarakan apa yang dikatakan orang lain. Iya, kalimat yang menjelaskan apa yang dibicarakan orang Lain. Sudah? Sudah. Sudah cukup paham ya. Jadi materi kemarin itu kalimat langsung dan tidak langsung. Abang kakak di sini pernah baca apa ya namanya, buku cerita. Pernah. Cerita tentang apa aja? Cerita tentang penderita rakyat. Iya, cerita Masih rakyat. kecil. Paling kuda, kancil, apa lagi? Bawang merah. Iya, bawang merah, bawang putih ya. Ya, itu adalah cerita fiksi. Iya. Nah, kalau teks fiksi itu adalah berdasarkan imajinasi, sedangkan teks non fiksi itu berdasarkan fakta nyata, berdasarkan apa yang terjadi. Iya, tepat sekali. Nah, anak-anak ibu diharap mampu memahami apa itu teks fiksi, apa itu teks non fiksi. Terus anak-anak ibu paham apa itu teks, menentukan ciri-cirinya, membedakan ciri-cirinya teks fiksi dan non fiksi ya. Sekarang coba anak-anak ibu dengarkan penjelasan ini ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5 mengenai teks fiksi dan teks non fiksi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari disimak bersama. Ada teks fiksi dan teks non fiksi. Apakah teks fiksi itu? Mari kita pelajari terlebih dahulu. Pengertian teks fiksi
Tujuannya, dia menulis untuk menghibur seseorang, memberikan hiburan, dan menggugah emosi para pembaca. Kemudian, ciri-ciri dari teks fiksi sendiri yaitu yang pertama, memakai cerita rekaan. Cerita rekaan itu karangan ya, ya. Kemudian bersifat imajinatif, jadi imajinasi seseorang. Kemudian tujuannya untuk menghibur dan menceritakan sebuah peristiwa. Dari bahasanya yang santai, kemudian ada unsur narasi yang kuat, dan sering memadukan unsur dialog dan deskripsi. Adapun jenis teks fiksi, contohnya sebagai berikutnya. Ya. Yang pertama yaitu novel. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan buku novel. Nah, novel ini adalah salah satu contoh teks fiksi yang mana novel ditulis karena adanya imajinasi penulis. Kemudian cerpen, ini sangat dekat sekali dengan kalian. Cerpen sering sekali kalian baca di sekolah maupun di rumah. Kemudian majalah, dongeng, dan cerita bergambar. Kemudian kita belajar tentang teks non-fiksi. Nah, sebelum lanjut ke teks non-fiksi, tadi udah apa aja pengertian, ciri-ciri, terus apa lagi? Tujuan, ada jenis. Ya, ada jenis nggak tadi? Nah, jadi teks fiksi itu adalah apa? Tunjuk tangan, siapa yang tahu? Siapa yang ingat tadi? Iya, coba jawab aja yang besar suaranya apa? Imajinasi. Iya, bagus Abang. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Terus apa lagi ciri-cirinya? Berdasarkan imajinatif. Iya, dia imajinatif. Apa dengan imajinasi? Terus apa lagi? Iya, benar nak. Untuk menghibur. Terus ada jenis-jenis teks fiksi apa saja tadi? Novel. Ya, benar. Majalah. Dongeng, majalah. Apa lagi nak? Dongeng. Sejauh ini paham? Apa aja nak tadi? Iya. Oke, benar nak. Kita lanjut ke teks. Oke. Bentar ya. Kalau tadi teks fiksi adalah cerita karangan, kita anggap saja cerita karangan yang selalu dibuat karena imajinasi seseorang. Kemudian, apakah teks non-fiksi ini? Baik, mari kita pelajari. Pengertian teks non-fiksi yaitu sebuah teks yang ditulis berdasarkan fakta itu berarti tidak ada kata-kata, tidak ada sesuatu yang dibuat-buat ya. Tujuannya mengarahkan memaparkan argumen atau menjelaskan suatu topik. Ciri-ciri dari teks non-fiksi sendiri yaitu ditulis berdasarkan kenyataan. Tadi ya, tanpa dibuat-buat, tanpa ditambah-tambah, tanpa ditambah dengan imajinasi seseorang, jadi berdasarkan kenyataan. Kemudian hasil pengamatan dan data dari sumber yang terpercaya. Jadi datanya itu valid. Kemudian menggunakan bahasa yang denotatif, artinya denotatif itu adalah makna sebenarnya. Kemudian berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan. Bisa dilengkapi dengan gambar, tabel, grafik, dan diagram untuk mendukung suatu kebenaran dari teks tersebut. Contohnya nih. Jenis teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Biografi. Biografi adalah penjelasan tentang latar belakang seseorang.
Misalnya biografi tentang Ibu Sri Ngurah Rai, biografi tentang Insinyur Soekarno, dan lain-lain. Kemudian esai. Esai adalah sebuah karya ilmiah. Kemudian artikel, makalah, kamus, dan buku pelajaran yang sering sekali kita gunakan setiap hari, kita baca setiap hari ya anak ya. Buku yang kalian pakai itu adalah jenis teks non fiksi. Nah, tadi sudah ada penjelasan tentang teks non fiksi. Ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, terus ada jenisnya, terus ada tujuan juga. Nah, tujuan teks non fiksi untuk apa? Menjelaskan suatu topik. Iya, menjelaskan suatu topik. Apa tadi, Rom? Iya, menyampaikan pengetahuan. Apalagi, Nak? Mendapatkan informasi yang terpercaya dan akurat. Ya, sekali. Mendapatkan informasi yang terpercaya. Nah, itu jadi teks non fiksi itu berdasarkan fakta. Tidak dibuat buat. Oke. Nah, terus ada jenisnya tadi. Ada apa? Abang kakak di sini. Ada ini enggak? Buku ini. Ada. Nah, buku ini itu termasuk fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Iya, karena dia untuk memberitahu. Nah, di sini ada ilmu, ada pelajaran. Oke, paham ya sejauh ini? Nah, sekarang kita lihat contoh teks 1. Terus anak-anak ibu tebak ya, apakah ini fiksi atau non fiksi? Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang cerdik. Suatu hari, ia bertemu dengan seekor buaya yang lapar. Dengan kecerdikannya, kancil berhasil menipu buaya dan melintasi sungai dengan aman. Nah, ini adalah contoh apa? Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Cara penyampaiannya tadi berbeda nggak dari penyampaian berita misalnya? Iya. Kan? Beda? Beda. Nah, kalau di fiksi itu dia ada mengandung apa cara penyampaiannya itu? Misalnya tadi buaya sedang kelaparan, itu menandakan apa? Si kancil sedang dalam bahaya. Jadi penyampaiannya itu mengandung emosi tertentu seperti itu ya. Kita lanjut teks kedua. Hewan-hewan di hutan tropis sangat beragam. Contohnya adalah harimau yang merupakan predator utama. Harimau memiliki taring yang tajam dan biasanya berburu di malam hari. Selain harimau, ada juga gajah yang memakan daun-daunan dan buah-buahan. Nah, kalau ini cara penyampaiannya itu berdasarkan fakta ataupun imajinasi sebenarnya. Fakta. Iya, fakta karena dia menjelaskan bentuk harimau itu seperti apa. Iya, taringnya tajam seperti itu ya. Jadi berdasarkan fakta. Berdasarkan apa, Nak? Fakta. Iya, pintar, Masya Allah. Nah, sekarang kita main game dulu nih. Siapa yang mau main game? Ayo bangun semuanya. Biar semangat, biar gak bosan. Kita tunjukin dulu. Ayo bangun nak semuanya. Halo. Nah, ya, oke. Halo. Hai. Ayo semuanya lakukan ya biar nggak ngantuk. Oke? Semuanya ya. Semuanya lakukan ya semuanya ya Nak, ya. Oke? Cek suaranya dulu. Halo. Hai. Kita mulai sekali lagi semuanya lakukan. Oke? 1, 2, 3. Pil banana, pil banana, shop, banana, shop, shop, banana.
Giliran ya semuanya satu-satu orang pasti dapat jatah. Siapa yang mau pertama? Ke depan. Ya. Nah. Abang berdiri di sini ya. Banyak putarnya. Jangan ditutup ya. Nah, coba yang mana? Matematika, aplikasi. Fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Yakin? Coba klik ke mana? Yang ini. Oke, tepuk tangan. Ayo. Oke, mantap. Ada Vina. Oke. Satu lagi. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Oke. Mana semangatmu? Yang mana? Di mana? Siapa? Saya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bikin kelompok ya. Ini udah dibikin, terus kelompoknya 1, 2, 3, 4. Boleh bebas deh mau bikin nama kelompoknya apa, tapi jangan lama ya. Nah, sebelumnya dengarkan dulu ya penjelasan itu. Bentar ya, Nak, ya. Satu nama. Nah, halo. Hai. Jadi, perhatikan dulu ya langkah pembelajarannya seperti apa, baru dikerjakan. Nah, kerjakannya itu bersama-sama. Kerja kelompok. Tanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke? Oke ya? Oke, silakan mengerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa tulis nama dan nama anggotanya ya. Ada tokoh utama. Fokus ya. Tokoh utama dengan tokoh-tokoh itu beda. Perhatikan. Baca dulu soalnya baik-baik ya, Nak. Diskusi semuanya ya. Sudah siap? Tulis nama dan anggota kelompoknya. Sudah siap semuanya? Sudah.
dan non-fiksi. Agar teman-teman lebih mengerti dan lebih tahu, lebih mendalam mengenai teks fiksi dan non-fiksi, alangkah baiknya teman-teman mendengarkan hasil diskusi kami. Nah, mohon semua kelompok memperhatikan kepada kami. Terima kasih. Silakan masyarakat. Baik, pada saat ini kita disuruh menjawab pertanyaan dari cerita Si Kancil dan Buaya. Baik, marilah kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Ya, tentu saja jawabannya Si Kancil. Nah, kita ada yang sama? Sama. Baik. Ya, berarti benar ya semuanya. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, yaitunya di mana latar tempat terjadinya cerita? Jawabannya adalah di tepi sungai yang dalam. Yang lain gimana? Ada yang beda? Apa sayang? Di hutan. Terus ada yang lain? Apa nak? Di tepi sungai dan di hutan. Selanjutnya kita disuruh membandingkan teks fiksi dan non-fiksi. Pertanyaan, apa perbedaan antara teks fiksi dan non-fiksi? Jawaban, fiksi adalah cerita karangan dari sang penulis. Non-fiksi, teks yang berdasarkan fakta yang sebenarnya. Yang lain? Fiksi kalimat tidak nyata, sedangkan non-fiksi kalimat yang nyata. Ya, benar. Ini Fiksi adalah imajinasi, non-fiksi adalah secara fakta dan organisasi. oke. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Yunisa yang sudah membacakan hasil diskusi kami kali ini. Nah, di sini saya sendiri mau bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang mau bertanya, menanggapi atau memberikan saran? Ya, Oke, silakan. baik, terima kasih ya Putri. Saya akan memberi saran kepada kelompok Putri. Baju Hafiz keluar, tidak rapi. Silakan Hafiz, silakan untuk dijelaskan. Dan tadi agak kurang serius. Oh ya. Terima kasih Putri. Ya, terima kasih kembali Aura. Yang kelompok lain, adakah yang mau memberikan tanggapan, saran atau pertanyaan? Ya, Oke, baik, kalau begitu sekian presentasi dari kami kali ini. Terdapat kesalahan mohon dimaafkan, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kak Putri, ya silakan nak. Menurut saya pembelajaran kali ini sangat mengasihkan dan membuat saya lebih mengerti. Serta kesimpulannya adalah bahwa teks fiksi adalah teks yang berdasarkan imajinasi atau khayalan seseorang atau individu. Nah, kalau teks non fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta, contohnya seperti buku sejarah, kamus, dan beberapa buku lainnya. Dan contoh buku fiksi adalah novel, komik, dan lain sebagainya. Oke. Tepuk tangan dong buat Kak Putri. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, tadi apa aja yang udah dipelajari sesuai dengan yang sudah dijelaskan sama Kak Putri? Teks apa? Yang pertama teks fiksi. Terus non-fiksi. Kalau teks fiksi itu berdasarkan imajinasi. Kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta. Nah, contohnya kalau teks fiksi itu apa? Jadi terus apa lagi nak? Novel. Terus kalau non fiksi tadi apa yang non fiksi? Kamus. Ya kamus. Terus ini buku pelajaran. Oke. Nah sekarang untuk mengukur sejauh mana anak-anak ibu bisa, anak-anak ibu sekarang silakan kerjakan evaluasi ini masing-masing ya. Jadi kerjakan tugasnya sendiri.
sudah dikumpulkan di satu meja masing-masing. Dari satu meja mewakili kumpulkan ke depan ya. Makasih ya. Jangan lupa tulis nama semuanya ya. Ini siapa lupa tulis nama 2 orang? Halo. Hai. Nah, kita sudah mengerjakan LKBD. Sudah mengerjakan evaluasi. Nah, Ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa menguasai materi hari ini tentang teks fiksi dan non fiksi. Nah, selain itu juga Ibu harap anak-anak ibu bisa belajar bertanggung jawab, belajar yang tekun, buat jadi orang sukses. Siapa di sini yang mau jadi orang sukses? Saya. Semuanya mau jadi orang sukses ya? Iya. Kalau mau jadi orang sukses itu harus semangat belajar. Mana nih semangatnya? Semangat nggak belajar? Semangat. Iya, harus semangat. Biar nanti ada yang jadi dokter, jadi presiden. Ya. Nah, terus saling menghargai, belajar kerjasama di kelompoknya seperti tadi. Ya semuanya ya, semuanya jadi pelajaran. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang bagaimana cara membuat buku. Jadi anak-anak ibu di rumah jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Ya. Nah, sebelumnya mari kita tutup dulu dengan hamdalah yang akan dipimpin oleh